Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih dalam rangkaian penuntasan kasus dan upaya penyelesaian kasus Bribka Bambang Permati. Jadi sudah sekian lama saya menuntut dan meminta beberapa polsek, diantaranya adalah kerjasama Polsek Pucakwangi, Polsek Winong, Polsek Gabus, Polsek Tambaromo dan Polsek Sukolilo maupun Polsek Kayen, yaitu yang di wilayah Pati Selatan, untuk menindaklanjuti dan mencermati seluruh laporan kami terkait sepak terjang Bribka Bambang Permati sejak tahun 2010 hingga 2022, di mana berdasarkan laporan daripada rekan-rekan teman-teman korban perlakuan dan perbuatan Bribka Bambang Permati yang meresahkan masyarakat di wilayah yang saya sebutkan tadi, kami meminta pihak kepolisian bekerjasama dengan masyarakat maupun Polres Pati dan Propam menginvestigasi dan menginventarisir seluruh korban-korban terkait dengan bujuk rayu dan tipu daya, tipu muslihat, aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, penculikan, dan penguasaan atas anak dan istri sah orang lain yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati, dan upaya kriminalisasi kepada korban-korbannya. Saya sangat yakin bahwa Saudara Bambang Permati alias Bambang Bongkrek alias Buntung, yang adalah putra daripada Bapak Tomo dan Sri Tomo Tambaromo, telah melakukan kejahatan terencana, kejahatan sistematis, yaitu berupa penculikan, perampasan, dan pengawasan atas anak dan istri seorang. Salah satu korbannya adalah saya dikriminalisasi. Saya setelah pengajian di Mojolawaran Gabus, sepulangnya dari Magelang, anak dan istri saya diculik, dikuasai selama 12 tahun berjalan. Saya sudah berlapor ke sana kemari, ternyata laporan itu dimentahkan. Dan laporan itu seolah-olah menjadi drama rekayasa para pihak yang berkepentingan di dalam untuk mengubek-ubek perkara ini, diantaranya adalah Pemdes Desa Karanghutan, Pemdes Desa Karangkunang, ya, Pemdes Desa Karangkunang punya kepentingan politik, diantaranya Warso, Subi, dan Semi, juga Kepala BPD atas nama Siswanto. Akan kejadian ini kami meminta keseriusan pihak kepolisian, aparat, atas semua laporan saya ini untuk segera dapat ditindaklanjuti dan jangan dipermainkan lagi. Kami sudah melakukan investigasi gabungan dan kita sudah memberikan keterangan kepada kepolisian terkait kronologi kejadian dan kerugian yang kami alami terkait dengan hal ini. Kami meminta kepolisian, dalam hal ini Polsek Gabus, Winong maupun Tambaromo, meneliti saksi-saksi. Saksi diantaranya bisa ditanya adalah Jatmiko, Pekalongan, ya, Sodik, Blingijati, Warsito, Sugian, dan Suwawi, Kepala Desa Gunung Panti sewaktu masih jadi guru SD Tambaromo. Selain itu bisa dimintai saksi atas kejadian persekusi itu adalah Marsono. Ya, waktu itu adalah reskrim di Polsek Gabus, juga April Sabara Polsek Gabus yang asal dari Polsek Tambaromo, dan keterangan-keterangan ini kami sampaikan juga dapat dimintai keterangan dari SD 03 Tambaromo, keterlibatan daripada Jaswadi, Rusmini, Siti Muawana, ya, Sukowati Suudi, terutama itu Rusmini yang saya sampaikan tadi, dan kepala-kepala sekolah atas nama Supawatin, Sunarto, Dahlan Istanto, dan Sudarmadi. Itu kami sampaikan semua. Juga keterlibatan dugaan adalah Kepala Dinas Pendidikan Tambaromo atas nama Jayu Setianto dan Muhammad Sutopo, untuk dimintai keterangan keterlibatan rekayasa
persekusi, penculikan, dan penguasaan atas anak dan istri seorang lain berlanjut dengan perceraian drama, yang apakah nanti di sini konstruksi bangunan hukum yang dibangun oleh penyidik Indah Wahyu Widiawati dapat ditetapkan tersangka atau sekedar whistleblower untuk menuju kepada titik intinya, yaitu di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, BKD, Bapek, dan keterlibatan daripada Bupati Pati. Karena dalam hal ini kami sudah menyampaikan keberatan kami kepada Bupati Pati untuk tidak serta-merta mengamini dan menyetujui langkah-langkah gugat cerai yang diminta oleh saudara IWW, karena IWW terlibat di dalam banyak permasalahan persekusi, penipuan, penggelapan, dan kasus lainnya. Jadi saya menuntut Pemda Pati dalam hal ini adalah Bapak Bupati Pati dan lain sebagainya untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan atau langkah-langkah penting dalam mendukung program bersih-bersih di lingkungan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Sangat-sangat yakin ini adalah rekayasa Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo di dalam rangka untuk merusak marwahnya sendiri, yaitu tidak menangani segera terhadap kelakuan bejat dan kelakuan asusila yang dilakukan oleh oknum-oknum PNS, kepala sekolah maupun kepala dinas terhadap guru-guru bermasalah. Jadi seharusnya guru bermasalah ini mendapatkan sanksi dan hukuman, tetapi justru mendapatkan penghargaan. Harusnya kepada guru-guru yang bermasalah baik kriminal pidana maupun tidak tertib atau bersih lingkungan, dalam hal ini adalah perbuatannya sangat mencederai keteladanan atau disiplin etika, disiplin PNS, harusnya mendapatkan sanksi atau mendapatkan pembinaan terstruktur dan hierarkis, ternyata mendapatkan pembiaran, dan ini sangat merugikan masyarakat, sangat meresahkan masyarakat. Kami meminta Saudara Indah Wahyu Widiawati ini dapat untuk segera ditangkap, diproses hukum, ditetapkan sebagai tersangka dalam permasalahan-permasalahan hukum maupun permasalahan disiplin etika, dan ini sebagai laporan kepada Satpol PP Kabupaten Pati untuk memberikan tindakan tegas dan pemanggilan kepada Saudari Wiwi, apakah hal ini dapat segera ditetapkan sebagai tersangka dan apakah Saudari Wiwi ini bisa dipecat dari sebagai PNS. Kami meminta langkah-langkah tegas daripada atasan, dalam hal ini stakeholder Dinas Pendidikan, jika memang membuktikan terbukti aroma tidak sedap yang disampaikan oleh Muhammad Sutopo terkait semua rekayasa perbuatan Indah Wahyu Widiawati yang mencemarkan institusi Dinas Pendidikan dan pemerintahan Kabupaten Pati, untuk dapat diberi sanksi setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya, karena telah melakukan banyak pelanggaran, baik pelanggaran hukum, tata etika PNS, dan pelanggaran disiplin PNS, diantaranya adalah pelanggaran kemasyarakatan maupun etika disiplin PNS yang kami sampaikan. Tuntutan kami, Saudara IWW, selain dipecat adalah mengembalikan nama baik kami yang dicemarkan selama ini, dan juga membayarkan semua utang-utang yang tertanggung, juga mengembalikan dana hak insentif tunjangan selaku suami yang ditinggalkan dan ditelantarkan dan dikatakan sebagai orang gila, dan lain sebagainya. Atas hal ini kami juga menuntut surat-surat berharga, talon maupun sertifikat dan piagam-piagam penghargaan lainnya yang dibawa kabur turut serta oleh Indah Wahyu Widiawati ini untuk dapat dikembalikan dengan baik dan utuh. Dan kepolisian kami menawarkan, jadi harapan kami kepada kepolisian untuk menangkap Indah Wahyu Widiawati sebagai petunjuk utama, saksi, kalau perlu adalah ini tetapkan sebagai tersangka. Sehingga dengan begitu ditahan, nanti ditanyai dengan siapa saja dia berhubungan dan melakukan kejahatan, baik itu penipuan, ya, penggelapan, dan melarikan aset orang lain dengan cara tipu daya, tipu muslihat. Dan karena ini adalah penipuan murni, ya, penipuan murni, permufakatan jahat, maka
mekanisme hukumnya sudah saya sampaikan kepada kepolisian, terutama di sini adalah Polsek Gabus, tempat hilangnya pertama saudara IWW dalam penculikan yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati, dan langkah-langkah lainnya kami serahkan kepada Polres Pati. Kami akan melimpahkan kasus ini kepada Polda Jawa Tengah maupun Mabes Polri jika kepolisian Polres Pati maupun Polsek terkait yang kami sebutkan di depan tadi tidak segera bergerak dan menangkap Indah Wahyu Widiawati dan menanggapi laporan saya sebagai korban tipu daya dan perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Saudari Indah Wahyu Widiawati binti Jamari. Maaf, Saudari Indah Wahyu Widiawati ini bukan orang Pati tetapi pendatang dari Magelang, Pak. Ya, tepatnya di Desa Dukuh ya, Papuan, Desa Prajeksari, Kecamatan Temuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ya, sehingga sepak terjang ini kami tengarai, Saudari Wiwi melakukan penipuan di banyak daerah dan banyak tempat, banyak korbannya dengan modus seperti itu, yaitu perkawinan semu, perselingkuhan, dan pelakor. Dulu juga waktu masih muda juga begitu, berhubungan dengan banyak laki-laki dan menjanjikan akan kawin, dan setelah melamar Saudara Indah ini mengingkari perkawinan itu dan intinya adalah penguasaan terhadap lamaran itu, Mas, dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan juga kepada saya, dan akhirnya saya dikuras seluruh aset saya dan seluruh akses saya, sehingga saya benar-benar dalam keadaan terpuruk, tidak bisa bekerja dan perlu perawatan. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak atas kerjasama yang baik. Jika ada yang menjadi korban, jika masyarakat ada yang tahu keberadaan Saudara WW untuk melapor kepada kepolisian, agar kepolisian segera bergerak dan memproses hukum kasus yang kami sampaikan. Kembali lagi saya sampaikan, temuannya adalah pemalsuan dokumen, pemalsuan surat-surat berharga, pemalsuan kwitansi. Salah satu yang kami adalah pemalsuan SK PNS yang disampaikan kepada saya dengan cara tipu daya dan meminta uang penempatan dan uang jadi dan lain sebagainya. Dan tentunya Saudari Indah ini punya sindikat, ya, punya sindikat mafia penipuan, menjanjikan seorang menjadi PNS dan lain sebagainya, berserta dengan Endang dari Winong. Ini kongsinya juga banyak di Sugian, di Silai Winong, Gabus, dan Tambah Romo. Maka kepolisian diminta untuk membongkar kasus ini, siapa saja yang terlibat, siapa saja otak dalang dan pelaku persekusi, eksekusi Jalan Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011 dengan korban saya dan anak saya. Terima kasih, selamat pagi semuanya, menjadi perhatian dan saya akan terus memantau perkembangan dan saya terus mengawal perkembangan, mempertanyakan kasus ini sudah sampai di mana kepada Polsek terkait. Selamat pagi.